dari masuk ke sini Pak, karena biasa ini kan sebagai pekerja Terminal Petik Surabaya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Bagi kami pekerja yang mendapatkan kesempatan beasiswa untuk melaksanakan studi lanjut magister di UMM ini sangat senang sekali. Karena apa? Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dirku, Pak Sabto, bahwa kita mencoba untuk keluar dari zona nyaman. Bahwa selama ini kita bekerja dengan rutinitas yang apa adanya seperti itu, kemudian menerima bayaran tiap bulan seperti itu, ibaratnya apa? Kita mencoba untuk mengupgrade diri juga, karena di sini juga kita ingin ada pengetahuan baru, terutama yang teman-teman yang ikut di dalam program ini kan tidak hanya semuanya berasal dari keuangan, ada yang juga dari operasional dan ada dari bidang ilmu yang lain. Dan ini merupakan suatu kombinasi yang sangat menarik, karena apa? Nanti bisa mengkombinasikan bahwa akuntansi itu tidak hanya terbatas di lingkup keuangan saja. Ternyata bahwa akuntansi itu nanti bisa dihubungkan dengan kegiatan operasional, akuntansi bisa dihubungkan dengan hal-hal yang dari sisi K3-nya, karena ada juga rekan kita yang memang benar-benar dia pure K3. Tapi ini sangat menarik, dan kami sebagai pekerja yang menerima beasiswa ini sangat bersyukur. Terima kasih sekali kepada TPS, dan kami 7 orang saat ini berusaha untuk tetap komitmen menyelesaikan studi ini tepat waktu 1,5 tahun dan nanti menjadi magister akuntansi. Dari saya itu. Prinsipnya kita akan selalu mendukung, karena memang antara ibarat praktisi sama akademisi itu memang tidak bisa dipisahkan. Jadi kita akan mendukung karena memang dua itu saling berkaitan. Jadi kita TPS pun akan terus melaksanakan baik dengan sebenarnya tidak hanya dengan MM, dengan universitas lain, monggo silakan, karena memang ini adalah dua kombinasi yang sangat bagus. Jadi kita sudah membuktikan bahwa kombinasi antara praktisi sama akademisi itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi ilmu itu terus diasah supaya dapat knowledge yang bagus, karena perkembangan ilmu itu sangat cepat. Jadi kita pun sebagai pengusaha pekerja itu tidak boleh dalam kondisi di zona yang nyaman. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Latifun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diansa Pak, salah satu pekerja TPS yang ditugaskan mendapatkan tugas belajar di Universitas Muhammadiyah Malang. Pak, ini kan program perdana ya, kerjasama antara Terminal Petik Mas Surabaya dengan Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, apakah kedepannya akan dibuka program seperti ini lagi atau seperti apa Pak lanjutannya? Oke, terima kasih. Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang pada prinsipnya terbuka ya, untuk mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan di level magister dan termasuk program doktor. Program apa saja, bukan hanya di satu bidang, misalnya akuntansi tidak, tapi semua bidang yang ada di sini sekiranya dipandang perlu dan memberi manfaat bagi pengembangan industri maupun organisasi, itu terbuka. Kami punya sejumlah program studi yang saya kira untuk ke depan itu menjadi kebutuhan masyarakat luas, termasuk di industri, misalnya di manajemen, misalnya psikologi, kemudian bidang-bidang sosiologi pun sebenarnya kita juga terbuka untuk melakukan kajian-kajian sosiologi industri. Ya itu. Iya Pak. Pertanyaan yang kedua Pak, kami ini kan kebanyakan adalah seorang praktisi gitu Pak ya. Sedangkan di sini adalah lingkungan akademisi. Nah, bagaimana strategi Bapak dalam menyelaraskan antara praktisi dengan akademisi, dan tentunya kami ini juga perlu beradaptasi Pak dengan akademisi seperti itu Pak. Oh iya, itu soal tradisi ya. Tradisi kehidupan sehari-hari. Bahwa kalau praktisi itu bekerja urusan-urusan apa yang menjadi tugas sehari-hari, kalau akademisi banyak membaca, misalnya begitu pikiran sekarang itu. Tetapi sebenarnya orang belajar itu dari berbagai sisi, baik melalui teks-teks seperti yang berkali-kali saya sampaikan dalam kesempatan, tetapi belajar itu juga dari pengalaman langsung, dari di mana dia bekerja.
Nah, program magister itu juga memberi penguatan terhadap pengalaman-pengalaman langsung untuk ditarik menjadi satu kajian yang lebih luas menggunakan prinsip-prinsip yang lebih umum. Nah, itulah ilmu. Ilmu itu sebenarnya mempelajari prinsip-prinsip umum berdasarkan pengalaman-pengalaman praktis atau pengalaman lapang yang itu dialami semua oleh para pekerja. Jadi kalau kita ini melakukan penelitian, sebenarnya mereka itu para ilmuwan itu mempelajari bagaimana praktek di lapang, bagaimana kehidupan nyata di lapangan. Ini ada mahasiswa yang memiliki pengalaman di lapang, tinggal penguatan dalam bidang kajian keilmuan. Jadi itu suatu hal yang sangat mungkin bisa dipadukan. Ya. Ya. Itu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih sama-sama. Ya, harapan kami kepada mahasiswa tentu saja penyelesaian itu hal yang biasa, dan tentu saja dalam belajar ini juga melakukan penyelesaian-penyelesaian dari sisi waktu belajar. Silakan manfaatkan kesempatan setiap waktu yang ada di tempat kerja maupun setelah bekerja. Di kampus pun juga saya kira bisa mengeksplor dan menyampaikan, mengekspresikan berbagai pengalaman selama bekerja untuk bisa diselesaikan dan bisa dicarikan kajian-kajian keilmuannya yang relevan. Saya kira itu. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat, mahasiswa bisa menyelesaikan studi sebagaimana yang kita rancang, ya tidak terlalu lama dan mereka langsung bisa menyelesaikan dengan situasi yang baru di tempat kerja nanti. Dari 7 pekerja PT Terminal Petik Mas Surabaya yang mendapatkan tugas belajar di Magister Akuntansi ini tidak semuanya berbasis dari Departemen Keuangan, Pak. Seperti saya contohnya. Nah, tapi kami tertarik karena sekarang ini akuntansi kan tidak lagi konvensional, Pak. Jadi tadi juga dibahas soal keberlanjutan seperti itu. Nah, ini yang membuat kami tertarik, Pak. Nah, bagaimana pihak UMM istilahnya adaptif dalam menghadapi situasi yang seperti sekarang ini gitu Pak. Ya. Ini terima kasih itu. Nah, jadi memang ini tantangan kami di program studi S2 itu juga tidak mengikatkan diri secara linier, itu harus diikuti yang lulusan S1-nya linier dengan jurusan yang dipilih. Karena untuk zaman sekarang itu program studi yang ditawarkan itu terbuka. Paradigma ilmu yang dikembangkan sekarang dalam pemahaman ini memang itu interdisipliner. Khusus akuntansi, mengapa ada beberapa teman yang 7 orang itu yang basicnya bukan akuntansi tapi mengikuti S2 akuntansi, itu metode penyesuaian yang kita gunakan adalah penyesuaian bagaimana apa yang dia kerjakan ketika di tempat kerja itu bisa dipandang dari perspektif akuntansi. Perspektif akuntansi memang tidak konvensional. Perspektif akuntansi itu intinya begini, bagaimana aktivitas apapun itu bisa diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan. Kalau sudah dua kata ini muncul, diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan, maka di sana ada kata-kata nilai uang. Ada unsur namanya nominal rupiah yang harus diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan. Aktivitas apapun di perusahaan itu pasti ada, dan itu tidak harus akuntansi yang bisa memperhitungkan dan jadi dari basic yang lain kami akan melakukan cara bagaimana mengadaptasi beliau-beliau itu. Terima kasih banyak. Ya.